Selamat berjumpa. Kali ini saya akan membahas metode atau seperti apa sih metode Kawruh Wisesa Jati dalam membantu penyembuhan penyakit yang diakibatkan karena gangguan kejiwaan atau gangguan psikis seperti depresi, stres, anxiety, dan lain-lain. Nah, sebelum kita bahas, saya akan bahas dulu tentang konsep kenapa saya sebut Kawruh Wisesa Jati atau pengetahuan tentang pengendalian. Kenapa saya sebut juga ini The Law of Attraction Jawa. Apa kemiripannya? Nah, kalau dalam The Law of Attraction itu kan disebutkan bahwa atau artinya itu kan hukum tarik-menarik. Nah, sementara ketika saya menyadari ada kemiripan tersebut, di saat saya membaca di Primbon, kalau nggak salah Primbon Seri Vital Jemur dan dari kitab atau serat-serat yang dikarang Pujangga seperti Widotomo dan sebagainya itu menyebutkan atau menjelaskan tentang kosmologi Jawa, tentang mikrokosmos dan makrokosmos yang mempunyai sifat kuasa atau saling kuasa menguasai, atau dalam bahasa Jawanya itu wisesa winisesa wus. Jadi di sini memang mirip ya, kuasa menguasai dan the law of attraction itu tarik menarik, tetapi punya prinsip dasar yang berbeda. Nah, kembali ke masalah metode penyembuhan atau untuk membantu penyembuhan penyintas gangguan kesehatan yang diakibatkan dari gangguan psikologis. Nah, ini dari teorinya, dari teori yang ahli, saya tidak berkompeten ya untuk menjelaskan secara dari sisi kesehatannya, tapi disebutkan bahwa yang saya ketahui, yang pernah saya baca itu disebutkan penyakit-penyakit tersebut itu karena ada malfunction atau gangguan di otak yang ada namanya amigdala dan prefrontal cortex. Nah, itu amigdala itu adalah sensor di otak untuk menyensor bila mana ada gangguan. Nah, ketika dia tidak optimal, ini dia terlalu lebih, jadi terlalu indikatornya terlalu kencang, terlalu lebih. Artinya si otak ini merasa terancam, merasa ada sesuatu yang mengganggu di dalam tubuh, padahal sebetulnya tidak. Jadi sehingga menimbulkan banyak penyakit karena dia menyuruh si kortek ini untuk mempersiapkan diri atau melakukan perlawanan. Nah, gambarannya seperti itu. Saya bukan ahli, jadi saya cuma pakai pengandian saja. Sehingga tubuhnya ini banyak sekali atau melakukan sesuatu yang overproduksi. Jadi contohnya akibatnya seperti misalnya kena GERD karena asam lambungnya berlebihan karena merasa terancam
mungkin ya itu di lambungnya itu ada yang harus di kuman atau bakteri yang harus dibunuh sehingga dia memproduksi asam lambung yang banyak. Padahal sebetulnya tidak ada. Nah itu gambarannya aja bahwa itu membuktikan bahwa konsep Wisesa Winisesa Wus itu masih relevan. Kenapa? Ya itu bukti bahwa tubuh kita itu dikuasai bawah sadar kita. Sehingga melakukan tindakan yang tidak sesuai, tidak bisa kita kontrol dengan pikiran kita. Sehingga menimbulkan banyak dampak seperti kecemasan yang berlebihan. Ya kalau cemas yang karena ada sesuatu, cemas itu kan wajar, tapi kalau cemasnya itu berlebih yang terlalu sensitif, yang sebetulnya tidak perlu dicemaskan, jadi cemasnya banget, nah itu sudah mulai kena anxiety kan. Nah ini juga berakibat tubuh bereaksi, sehingga karena kecemasan, karena bisa jadi juga karena stres, bisa juga depresi, itu tubuhnya tidak terkendali karena dikendalikan oleh sensor yang tadi. Nah, sehingga menimbulkan gangguan yang macam-macam, dari yang susah tidur sampai kekurangan CO2, itu hiperventilasi karena kebanyakan oksigennya, kemudian banyak macamnya. Nah, dalam hubungannya metode di Kawruh Wisesa Jati ya kita ambil alih pengendalian melalui meditasi. Kenapa meditasi? Ya karena yang diolah, yang malfunction itu kan otak. Kita meditasi itu kan mengolah atau mengoptimalkan kekuatan pikiran. Nah, pikiran itu kan di otak, dan meditasi itu kan masuknya ke bawah sadar. Nah, dengan demikian diambil alih, ditenangkan dengan metode nafas, dengan relaksasi, dengan konsentrasi, sehingga tubuhnya itu nyaman dulu, nyaman, tenang, tentram, sehingga si sensor tadi tidak merasa lagi ada ancaman. Nah, setelah tubuh kita tenang, baru dimulailah penguasaan dengan yang pertama kan dengan mengirimkan energi ke bagian-bagian yang sakit, bagian-bagian yang perlu disembuhkan, kemudian mulai mengontrol pikiran, mengontrol rasa, cipta rasa karsanya, sehingga semua kembali normal. Nah ini juga kadang tidak cukup dilakukan hanya dalam satu kali meditasi, tetapi mungkin beberapa kali ya, karena untuk menembus ke bawah sadar itu ya perlu banyak praktek, perlu banyak latihan. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita rajin, sering untuk bermeditasi, sehingga mencapai ke tingkat gelombang atau tingkat kesadaran tertentu sehingga bisa mengendalikan. Nah, untuk penyembuhannya
Itu juga bisa dilakukan. Kenapa saya membuat itu sleep terapi ya, supaya orang lebih mudah kalau kita ajari, mengendalikan energinya nanti kita arahkan ke sini dengan nafas seperti ini, visualisasinya seperti ini. Ngajari begitu itu nggak gampang dan orang juga akan lama. Makanya saya membuat metode dengan sleep terapi tidur, atau yang kalau sebetulnya kalau di Jawa kan itu sirep membuat orang tertidur. Nah, itu lebih mudah. Kenapa? Karena ketika tertidur itu orang kan sudah tidak di dalam kesadaran yang penuh, sehingga energinya bisa berjalan atau bisa bekerja, melakukan penyembuhan. Jadi lebih kenapa sleep therapy itu selain memberikan ketenangan, karena orang yang anxiety, orang yang depresi, stres, trauma itu kan juga susah tidur. Nah, itu dengan membuat tidur itu paling tidak itu akan membantu untuk menyembuhkan atau memberikan istirahat bagi tubuh fisiknya. Nah, ketika tidur baru energi itu bekerja. Nah, seberapa efektif? Ya, itu tergantung dari terapisnya dan tergantung juga pada orangnya atau orang yang diterapi. Karena tingkat atau level ketidak terkontrolannya itu kan beda-beda. Nah, makanya perlu dilakukan, makanya disebut terapi, bukan kalau terapi itu kan dilakukan berulang kan. Kalau pengobatan ya diobati sembuh gitu kan, beda. Nah, itu perlu rajin, dan selain dengan terapi itu juga akan diperkuat kalau ada komunitas, atau sebetulnya bukan hanya komunitas ya. Kalau lingkungan itu juga membantu untuk penyembuhan. Nah, makanya kita buat komunitas supaya bisa membantu, bisa saling share, saling support, supaya untuk penyembuhan dari kecemasan tadi, dari kekhawatiran, dari depresi, sehingga ini akan sangat membantu kalau untuk komunitas. Nah, demikian hubungannya dengan Kawruh Wisesa Jati dan metodenya seperti itu. Nah, prakteknya Anda bisa lihat di video-video tentang meditasi penyembuhan atau meditasi sleep therapy. Demikian, sampai jumpa di topik berikutnya.